Terlihat di serambi depan beberapa perkutut yang sedang manggung dari dalam kurungan yang indah. Suara bagus menenteramkan hati pemiliknya, bersautan di antara peksi-peksi. Linggaryuda tak melihat kedatangan Kenarok. Ia sedang sibuk bercanda dengan peksi perkutut yang diturunkan dari gantangan. Sebelum menyapa, Kenarok berpikir tentang apa yang akan dibicarakan nantinya. Bagaimanapun orang ini harus diperhitungkan, karena Linggaryuda adalah sesulih Aku Tunggul Ametung bila sang Aku sedang tidak berada di pendopo agung Tumapel. Kenarok ingin memastikan apa sikap Linggaryuda bila ia melakukan rencana yang akan segera dilaksanakan. Linggaryuda, pendukung atau penghalang? "Rahayu Kakang Linggar," sapa Kenarok kemudian. Linggaryuda menoleh. Ia sempat terkejut melihat Kenarok tiba-tiba mengunjunginya. Suatu hal yang belum pernah dilakukan selama Kenarok berada di lingkungan pendopo. "Engkau rupanya Ade, Janur Gunung, monggo, masuklah," jawab Linggar sambil meletakkan perkututnya di tempat semula. "Salam hormatku untuk Kakang Linggaryuda." "Terima kasih Dimas. Ayo, jangan sungkan, masuklah," sambut Linggaryuda penuh keakraban sebagai seorang sahabat. "Maaf kalau aku mengganggu kelangenan Kakang yang sedang bercanda dengan paksi-paksi kesayangan." "Oh, tidak Dimas. Ini hanya selingan di saat ada waktu longgar." "Dan jenengan terlihat bahagia Kakang, sebahagia Ki Kebo Ijo yang baru saja pulang ke desanya." Kenarok mulai mengair di air yang bening. Linggaryuda tersenyum dan tertawa pelan. "Ki Kebo Ijo memang pantas bahagia Dimas. Sudah sangat lama ia ingin memiliki pusaka yang bagus dan ampuh. Baru sekarang mendapatkannya. Wajarlah kalau ia begitu senang. Seperti anak kecil mendapatkan mainan baru." Serentak mereka berdua tertawa, lucu atau sekedar basa-basi. Percakapan mereka terlihat hangat dan akrab. Ini tidaklah heran, karena mereka adalah dua orang sahabat sejak Arok menginjakkan kakinya di pendopo Tumapel. "Melihat Kebo Ijo seperti itu, saya juga senang Dimas. Dia memang perlu piandel sebagai tetua prajurit Tapel Wates." "Benar Kakang. Prajurit Tapel Wates adalah prajurit yang paling terdepan ketika Tumapel diserang dari luar wilayah." "Memang begitu Dimas. Tetapi kalau kekacauan itu berawal dari lingkungan Kutaraja, maka abdi dalamlah yang harus mengatasinya. Bagaimanapun, Dimas dan prajurit abdi dalam adalah pengawal Akuwu." "Inggih Kakang. Apalagi Dimas seorang senopati ing Alogo. Artinya sebagai senopati pamungkas harus mampu mungkasi segala kekacauan di Tumapel secara keseluruhan, baik di luar atau dalam Kutaraja." Kenarok mengangguk-angguk mengiyakan kata-kata Linggaryuda. Akan tetapi kemudian Arok berkata mulai memancing. "Kakang, melihat Ki Kebo Ijo yang begitu bangga karena memiliki pusaka yang ampuh, mohon maaf, saya khawatir ia akan gumbilo dan lepas dari mawas diri, sehingga ia akan berani melakukan hal di luar nalar kita. Apakah Kakang tidak berpikir seperti saya? Mohon maaf kalau saya terlalu lancang dalam berkata." Linggaryuda diam sejenak. Ia pun tampak berpikir dengan sungguh-sungguh. Lalu ia pun menjawab, "Jujur iya Dimas, tapi tetap aku simpan dalam hati.
Aku tak mau ada kecemasan di antara para prajurit. Dan jika misalnya Kepuejo berbuat yang membahayakan bagi Tumapel, maka akulah orang pertama yang menghadapi dengan taruhan jiwa dan raga. Enarok tak menduga bahwa Linggaryuda masih mempunyai kesetiaan terhadap aku begitu tinggi. Artinya dalam pandangan Kenarok, Linggaryuda adalah salah satu pepalang yang juga harus dihadapinya. Mau tak mau, persahabatan ini tentu akan berakhir saat Kenarok melaksanakan aksinya. Namun demikian, ia tak menampakkan rasa permusuhan itu di awal-awal. Maka ia pun berkata tidak lagi tentang Kepuejo. Merasa tidak sejalan dengan pikiran Linggaryuda, Kenarok tidak berlama-lama bertamu di dalam kepatihan. Ia segera pamit dan meninggalkan Linggaryuda. Dalam hati ada rasa kecewa terhadap Linggaryuda yang sangat setia kepada Aku Tunggul Ametung. Akan tetapi pada akhirnya Kenarok menyadari tidak semua punggawa Tumapel menginginkan Tumapel menjadi besar. Mereka merasa cukup puas dan nyaman tinggal di Tumapel dalam situasi tentram, tanpa ada kerusuhan-kerusuhan. Namun, jumlah punggawa yang seperti itu jumlahnya tak banyak dan juga tak mempunyai pengaruh apa-apa, baik di kalangan prajurit ataupun kawula alit. Mereka diam menerima apa adanya, karena mereka hidup berkecukupan dengan jatah pembagian pajak atau upeti yang diberikan oleh Aku Tunggul Ametung. Hari menjelang sore, langkah kaki Kenarok menuju kali kecil di mana para prajurit bisa membersihkan badan di situ. Ada beberapa pancuran yang mengalirkan air bening dari sumbernya. Kenarok memilih salah satu pancuran di dekat pagar benteng pendopo, karena ia tahu di balik pagar benteng tersebut digunakan sebagai pasiraman Kaputren. Dan sungguh tak diduga olehnya, ternyata saat itu juga para dayang Kaputren sedang mandi bersama-sama. Kicau burung dan suara canda para dayang bercampur menjadi satu. Samar-samar terdengar kunjingan para dayang. Mereka seperti membicarakan sesuatu. Rasa ingin tahu tentang isi percakapan, Kenarok mencoba mencuri dengar. Lalu dengan menggunakan ajian yang bisa mempertajam pendengaran, Kenarok duduk bersila di atas sebuah batu yang cukup besar. Kenapa akhir-akhir ini Gusti Putri terlihat sangat murung, padahal sedang garbini? Iya, itu mungkin bawaan Jabang bayi. Suara yang lain menyahut. Gusti aku malah sering kena marah. Apa itu juga bawaan bayi ya? Masa ada bayi marah sama ramanya? Dan ini adalah suara paling pelan yang didengar oleh Kenarok. Kalian mana tahu Gusti Putri itu sebenarnya tak suka mengandung anak dari Aku Tunggul Ametung. Malam terasa sunyi sepi, gelap, pekat dan senyap. Mendung menggantung tebal di atas langit Tumapel. Gerimis tipis menampilkan suasana miris bagi orang yang penakut. Sesekali terdengar juga suara petir. Jika suaranya kecil, maka suara itu bagai cambuk dewa yang meledak-ledak di angkasa. Namun jika suaranya besar, maka suara itu menggemuruh bagai meluluhkan semua yang ada di bumi. Suasana malam itu benar-benar mencekam. Prajurit yang sedang berjaga di gardu gerbang pun merasakan hal yang sama. Tak seperti malam-malam sebelumnya. Mereka juga merasa ada sesuatu yang aneh
dengan malam ini. Seperti kekuatan yang tak tampak oleh mata, tetapi bisa dirasakan pengaruhnya. Beberapa prajurit bahkan terlihat sedang terlelap. Sebagian yang lain duduk di dalam gardu sambil menikmati minuman panas dari air yang dimasak sendiri, wedang jahe. Kendati demikian, mereka juga tak terlepas dari suasana sepi yang dirasa mencekam. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara derap kaki kuda. Makin lama makin terdengar jelas. Beberapa prajurit yang tertidur pun dibangunkan paksa oleh teman-temannya. Salah satu dari mereka ada yang menuju bilik Genarok untuk memberitahu kalau ada suara derap kuda yang mendekat gerbang pendopo. Prajurit itu nekat masuk ke dalam bilik. Setelah beberapa kali suara salam serta ketukan pada pintu bilik tak terjawab dari dalam. Sesampai di dalam, prajurit tersebut melihat Genarok sedang duduk bersila dengan telapak tangan di atas lutut. Sementara di depannya ada padupan menyala. Aroma wangi kayu cendana menyebar dalam bilik. Prajurit itu diam, tak lagi berani berucap apa-apa. Dia tahu betul bahwa Genarok sedang bersemedi. Maka ia pun berniat kembali ke gardunya. Belum sempat ia melangkah, terdengar suara Genarok. "Ada apa hingga kau berani memasuki bilik tanpa seizinku?" Prajurit itu terkejut. Dengan gugup ia pun menjawab, "Maaf Gusti Senopati, saya ingin memberitahu kalau ada kuda yang berjalan menuju pendopo." "Ada berapa kuda yang kau tahu?" "Belum tahu Gusti." Genarok menjawab tanpa menoleh kepada prajuritnya. "Kembalilah ke tempatmu, aku segera ke gardu." "Sendiko Gusti Senopati." Prajurit itu pun cepat-cepat kembali ke tempatnya. Sesampai di gardu, ia lalu bersiap dengan pedang di tangan untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Suara derap kaki kuda sudah terdengar dekat dengan pendopo. Menilik dari langkahnya, ada lebih dari seekor kuda yang mendekat. Dan ternyata benar, 3 ekor kuda memasuki gerbang pendopo, lalu berhenti di depan gardu penjagaan. Satu demi satu, penunggangnya turun. Mereka tampak basah karena kehujanan. "Kisanak, dari mana dan berkepentingan apa kalian masuk ke pendopo?" Salah satu dari mereka maju ke depan membawa gulungan lontar dan berkata, "Kami dari Kadiri, datang sebagai utusan Prabu Kertajaya untuk memberikan nawala kepada aku Tunggulametung." Prajurit Kadiri itu berkata dengan angkuh, sama sekali tak menaruh hormat kepada prajurit Jaga Tumapel. "Kalau begitu berikan saja nawalanya kepada kami. Besok pagi kami akan serahkan kepada Gusti Aguwu. Kami ini prajurit Tumapel yang berjaga malam ini." Tetapi prajurit Kadiri bersikeras tidak mau menyerahkan nawalanya. "Tidak bisa, nawala ini harus diterima langsung oleh Aguwu, dan kami akan pulang dengan membawa jawaban untuk Gusti Prabu." "Tetap tidak bisa Kisanak, ini peraturan Tumapel yang tak bisa dirubah oleh siapapun, termasuk Prabu Kertajaya," jawab prajurit Tumapel tak kalah garang. "Bersetan dengan aturan. Dengar baik-baik, Tumapel itu di bawah kekuasaan Kadiri. Dan kalau mau, Gusti Prabu Kertajaya tak butuh waktu sehari untuk meluluh lantakkan Tumapel." Mendengar ini, para prajurit Tumapel merasa sangat direndahkan dan terhina. Hingga pemimpin jaga berkata dengan keras, "Kisanak, jika kalian tetap memaksa,
maka kami pun dengan terpaksa akan mengusir kalian dari Tumapel. 3 orang prajurit Kadiri yang diusir, darahnya terasa mendidih. Mereka sangat marah. Dalam kemarahan yang amat sangat itu, prajurit-prajurit Kadiri lalu menghunus keris dari punggungnya masing-masing. Sementara para prajurit Tumapel yang semula berada di dalam gardu telah keluar dengan senjata di tangan dan mengepung tamu-tamu mereka. Melihat keberanian 3 orang prajurit yang sama sekali tak merasa gentar, menandakan kalau mereka bukanlah prajurit biasa. Sebagai utusan Prabu Kertajaya, mereka pasti prajurit tangguh yang mempunyai kanuragan cukup mumpuni. Akan tetapi, kali ini mereka berhadapan dengan pasukan abdi dalam, prajurit pilihan pengawal Akuwu. Hujan gerimis belum juga reda. Air hujan itu seperti enggan berhenti demi ikut menyaksikan pertempuran antara kedua kelompok prajurit-prajurit pilihan. Tiba-tiba terdengar suara pelan tapi lantang terdengar di telinga mereka semua. Tinggalkan awalnya dan pergilah. Jangan membuat gaduh di sini. Bila tak mau pulang tinggal lama. Serentak mereka yang sudah siap untuk bertempur memalingkan wajahnya ke arah datangnya suara. Sesaat lamanya tak ada yang muncul dari kegelapan malam. Mereka melihat seakan tanpa berkedip. Jangankan pergerakan manusia, andai cacing pun yang melata, mereka akan mengetahui. Semua mata tertuju pada arah yang sama. Tanpa mereka sadari, sosok seseorang telah berdiri tepat di depan prajurit Kadiri. Mereka menjadi sangat terkejut saat suara yang tadi didengar dari kegelapan mendadak terdengar di depan mereka. Apa yang kalian lihat dan kalian cari? Serentak semua prajurit itu menoleh, dan dilihatnya Kenarok telah berdiri berkacak pinggang di tengah mereka. Rasa terkejut prajurit Kadiri kian bertambah saat yang dilihatnya adalah Kenarok, orang yang pernah bertempur dengan Brahmana Kadiri bernama Begawan Cemani. Kenapa kalian terkejut di sana? Apa kalian lupa pernah bertemu aku di hutan perbatasan? Kata Kenarok kepada prajurit Kadiri. Tidak, Tuan, kami masih mengenal Tuan. Baguslah kalau begitu. Aku Kenarok, Senopati Tumapel, pengawal Akuwu. Mendengar kata Kenarok menyebutkan namanya, bergetarlah hati prajurit Kadiri itu. Mereka pernah melihat bagaimana Kenarok mengimbangi kanuragan Begawan Cemani. Keduanya nampak imbang. Bahkan dalam beberapa jurus, Kenarok berhasil membuat Begawan Cemani tercecar. Mengingat yang demikian, mau tidak mau prajurit Kadiri itu harus mengikuti kata-kata Kenarok. Lalu kami harus bagaimana, Tuan? Jika kalian ingin pulang dengan membawa jawaban Akuwu, maka tunggulah sampai besok. Setelah Paseban Agung Tumapel selesai, jawab Kenarok tegas. Sesaat prajurit Kadiri itu berunding dengan temannya. Tak lama kemudian, mereka pun menjawab, baiklah Tuan, kami akan pulang besok dengan membawa jawaban Akuwu. Begitulah seharusnya bersikap sebagai duta pamungkas, harus bijak mengambil keputusan. Kenarok lalu berkata lagi kepada prajurit Tumapel, beri mereka pakaian kering dan minuman panas, juga makanan yang ada sekedar pengganjal. Demikian perintahnya. Tanpa diulang kedua kali, prajurit-prajurit itu pun nampak sibuk melaksanakan kata-kata Kenarok. Waktu malam memasuki pertengahan. Gerimis masih juga belum reda, dan aura gaib yang terasa sejak sore kini muncul kembali. Bahkan pengaruhnya dirasakan lebih kuat
ketika pengaruh gaib itu dibarengi suara burung hantu dari balik rimbunnya pepohonan. Dalam hati Ken Arok pun mengumpat kejadian ini. Kurang ajar, rupanya ada yang sengaja menebar ajian sirap. Siapapun kau pasti aku ringkus. Ken Arok lalu berdiri di depan gardu. Tangan kanan diletakkan pada dadanya, sedangkan tangan kirinya menempel di bahu kanan. Ia merapal ajian Sabta Pameling, ditujukan kepada siapapun penghuni pendopo yang mungkin juga memiliki kemampuan menangkap aji Sabta Pamelingnya. Pendopo ini ditebari ajian penyirap. Siapapun yang memiliki penangkalnya, silahkan digunakan. Tak berapa lama, Ken Arok mendengar sebuah jawaban. Terima kasih atas peringatanmu, Arok. Saya juga merasakan. Ken Arok paham, itu adalah suara sang Akuwu. Rupanya, Akuwu Tunggul Ametung juga mempunyai kemampuan aji Sabta Pameling, sehingga bisa menjawab peringatan dari Ken Arok. Suatu hal yang wajar, karena bagaimanapun seorang Akuwu adalah penguasa yang harus mumpuni dalam kanuragan. Tetapi tak lama terdengar lagi satu suara jawaban. Iya Kakang, aku juga merasakan sirap itu ada di sekitar pendopo. Hati-hatilah menghadapinya. Dan suara ini sangat mengejutkan bagi Ken Arok, karena ini dilakukan oleh seorang perempuan, Putri Ken Dedes. Dan yang membuat Arok sangat tercengang, Ken Dedes memanggilnya dengan sebutan Kakang. Dari mana Ken Dedes bisa menguasai aji Pameling? Setelah direnungkan, Ken Arok baru memahami bahwa Ken Dedes adalah putri Brahmana Linuwih Palawijen, Empu Parwa. Tak mau berputar dengan pikiran tentang Tunggul Ametung dan Ken Dedes, ini pandangan mata Ken Arok mengelilingi situasi di sekitar pendopo. Mulai dari pelataran hingga puncak wuwungnya, semua tampak sepi. Obor di sepanjang pagar benteng pendopo bagian dalam banyak yang padam. Hanya sinar kilatan petir sesekali menerangi tanah basah. Mendadak tatap mata Ken Arok menangkap sebuah bayangan yang bergerak lincah, berjalan di atas pagar benteng. Bayangan seseorang yang tangan terkatup di mulut hingga mampu mengeluarkan tiruan suara burung hantu. Terkesiap darah Ken Arok melihat kejadian itu. Dia kemudian berancang-ancang mengejar bayangan tersebut dengan mengerahkan segenap kemampuan ilmu peringan tubuh. Ken Arok meloncat gesit sampai pada puncak wuwung pendopo. Dari sini ia melihat jelas sosok orang dengan enaknya berjalan di atas pagar benteng. Kemudian, tanpa menunggu lama, Arok segera meloncat menghadang bayangan itu. Berhenti Kisanak, bentak Ken Arok, membuat bayangan itu terkejut sehingga hampir terjatuh. Siapa kau? Tanya Ken Arok, masih dengan membentak keras. Bukannya menjawab, bayangan itu malah meloncat turun mendekati Puri Prigitan. Tak mampu menahan geram, Ken Arok menyusul turun sambil menyerang. Serangan kaki yang sudah dilambari tenaga dalam penuh itu diyakini Ken Arok tak akan dapat dihindari oleh lawannya. Akan tetapi, ternyata perkiraan Arok meleset. Ketika tumit kakinya hampir menyentuh bahu, bayangan itu menjatuhkan diri bergulingan di tanah. Lalu, dengan sekali loncatan, si bayangan sudah kembali berdiri di hadapan Ken Arok. Kegeraman Ken Arok semakin menjadi-jadi. Ia merasa dipermainkan. Maka begitu ia melihat lawan telah pula berdiri, Ken Arok kembali menyerang dengan pukulan-pukulan yang mematikan. 3 rangkai serangan dilancarkan dengan cepat.
Gerakannya laksana burung sikatan yang sulit diikuti oleh mata. Bayangan itu juga bergerak lincah menghindari serangan demi serangan. Namun demikian, ketika ada satu serangan Arok yang tak dapat dihindari, mau tak mau harus ditahan dengan sebuah tangkisan. Maka terjadilah benturan dua tenaga yang masing-masing dilambari dengan kekuatan tenaga dalam. Akibatnya, Kenarok terdorong mundur 2 langkah, sedangkan si bayangan terhuyung beberapa langkah dan terjatuh. Dari itu Kenarok mengukur kekuatan lawan. Ternyata bayangan tersebut juga menguasai kanuragan tinggi. Si bayangan dengan tangkas sudah berdiri lagi. Kemudian ia pun berkata, "Apakah kau adalah Kenarok?" Kenarok merasa heran. Ternyata bayangan tersebut mengetahui namanya. "Iya, aku Kenarok." Bayangan itu tertawa atas jawaban yang didengar. "Kalau begitu, kebetulan memang kaulah yang kucari malam ini. Kita sudah bertemu sekarang, kau mau apa?" "Aku mau membunuhmu." "Keparat, buktikan kalau kau mampu," jawab Kenarok. Bayangan itu terdiam beberapa waktu lamanya. Kemudian ia pun berkata lagi, "Sekarang terimalah seranganku, Arok." Selesai dengan ucapannya, bayangan itu mulai melompat menyerang Kenarok. Sampai dengan rangkaian ke-7, serangan-serangan itu dilayani tanpa bisa mengenai tubuh Kenarok. Hingga akhirnya bayangan itu menggunakan jurus kincir menggilas bumi. Jurus ini mengutamakan pergerakan yang sangat cepat. Bayangan itu laksana angin beliung yang memutari Kenarok. Mula-mula tampak tak terlalu cepat. Akan tetapi, semakin lama bayangan itu membuat Kenarok menjadi sulit untuk melihat di mana lawannya berada. Selain juga rasa pening yang kian mengaburkan pandangan Kenarok, dalam situasi itu, Arok bagai tonggak yang tertancap di tanah tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan tiba-tiba sebuah hentakan keras menghantam dadanya, membuat ia tercengkang beberapa langkah ke belakang. Kenarok baru tersadar kalau terkena pukulan setelah tubuhnya terjatuh di tanah. Kenarok bangkit berdiri, namun belum sempurna sikapnya berdiri. Sebuah hantaman kembali mengena di bahu kirinya dan memaksanya untuk terjatuh lagi. Kali ini Arok mulai merasa pandangannya menjadi nanar. Tetapi Kenarok tak terdengar mengaduh. Bagaimanapun ia adalah Senopati. Senopati Aloko yang pilih tanding. Dalam keadaan tertelungkup di tanah basah, Arok merapal ajian Tameng Wajah tataran tertinggi. Baru setelah itu ia duduk bersila dengan matek ajian Netra Bawono. Sesaat kemudian semua yang ada menjadi sangat jelas. Pekat malam pun tak berpengaruh. Bayangan yang tadi terlihat bagai kasingan kini nampak hanya seorang tengah berdiri sambil tersenyum bangga akan kemenangan. Sementara karena pandangan mata dan tenaganya yang sudah pulih, Kenarok berdiri sambil berucap, "Kenapa berhenti Kisanak?" Terkejutlah bayangan itu. Ia sama sekali tak menduga Arok bakal secepat itu bangun dengan keadaan bugar tanpa merasa sakit sedikit pun. Padahal serangan dan pukulan yang tadi dilancarkan adalah kemampuan puncak yang ia miliki. Bahkan ketika melihat Arok tak bangun, ia akan dengan mudahnya menancapkan pelati kecilnya untuk mengakhiri hidup Arok. Perlakuan yang sesuai dengan kehendak majikannya. Kenarok harus mati. Tetapi kini keadaan berbeda. Kenarok yang dikira terancam justru berbalik mengancamnya. "Apakah hanya sebegitu kemampuanmu? Sementara aku Tunggul Ametung
Yang berada dalam biliknya merasa penasaran mendengar suara pertempuran di dekat Puri Prigitan. Maka ia pun berniat untuk melihat yang terjadi. Pintu bilik dibuka. Aku Tunggul Ametung melangkah keluar. Tetapi baru selangkah, ia mendengar suara Kenarok melarangnya. "Mohon jangan keluar, Gusti. Orang ini cukup berbahaya. Biarlah hamba tangani dulu si keparat ini. Masuklah, Gusti." Entah kenapa, Tunggul Ametung mengikuti saran Kenarok. Ia pun kembali masuk dan menutup pintu. Tiba-tiba, tak tahu dari mana asalnya, sebuah anak panah menancap di pintu bilik Akuwu. Beruntung sekali, sang Akuwu sudah lebih dulu berada di dalam, sehingga terhindar dari serangan anak panah tersebut. Kenarok semakin marah. Ia menatap tajam lawannya yang mulai terlihat gusar. Dari kain penutup wajah, Kenarok melihat sinar mata ketakutan. "Ada yang belum kau gunakan kemampuanmu untuk melawanku, keparat? Tunggu apa lagi? Cabut cemetimu dan hadapi aku." Suara Kenarok lantang terdengar. Mau tak mau, orang tak dikenal itu kian bergetar hati dan nyalinya ketika Kenarok menyebut cemeti yang diselipkan di sabuk bagian belakang. Sebab itu berarti Kenarok telah bisa melihat dengan jelas walau ia menggunakan aji andalannya. Tak ada pilihan, maka ia pun mencabut cemeti dan menggunakan untuk menghadapi kemarahan Kenarok. Dengan tangan kanan, ia mulai memutar-mutar cemeti. Suara desirannya laksana puluhan lebah terbang mengitari mangsanya. Kali ini, Kenarok benar-benar ingin membuat lawannya putus asa dan jatuh mental. Maka sama sekali ia tak menghindar saat ujung cambuk itu menyentuh kulitnya. Ternyata benar, kejadian itu membuat lawan miris. Ujung cemeti yang berbunga api tak dirasa sama sekali oleh Kenarok. Maka tak ada pilihan lain, ia harus melarikan diri menghindari pertempuran yang lebih lanjut. Dan gelagat itu terbaca. Sebelum ia meloncat pagar benteng, Kenarok lebih dulu hinggap di atas.